Hai Passengers, balik lagi di YouTube Vida 81. Kenalin aku Nasya dan salam kenal untuk Passengers semua. Di masa PPKM kayak gini, aku sendiri dan mungkin beberapa dari Passengers udah ada yang mulai bosen sama refreshing yang itu-itu aja. Contohnya kayak main HP lagi, streaming film lagi, ataupun main game lagi. Pokoknya hal-hal yang berbau teknologi. Nah, baca buku bisa jadi solusinya nih Passengers. Dan pas banget, untuk video alis kali ini aku bakal share rekomendasi-rekomendasi buku yang cocok untuk waktu luang Passengers. Yuk langsung aja kita mulai. Untuk rekomendasi buku yang pertama dari aku rekomendasiin buku Harry Potter karyanya J.K. Rowling. Untuk penggemar genre fantasi, kalian harus banget baca buku ini karena buku ini benar-benar seru banget. Ini tuh ceritanya tentang Harry Potter, petualangan Harry Potter di sekolah sihirnya bareng sahabat-sahabatnya, ada Ron Weasley, ada Hermione Granger, dan juga banyak cerita lainnya. Aku yakin Passengers semua pasti udah pernah baca dan udah pernah nonton, tapi gak ada salahnya loh Passengers untuk baca ulang lagi, karena menurut pengalaman aku nih Passengers, pas aku baca ulang lagi, ada banyak hal-hal detail yang aku lewatin pas baca di awal, dan ternyata emang diceritain sedetail itu. Terus ada juga makna-makna dan kata-kata kalimat yang awalnya aku kira cuma gitu aja, tapi ternyata dia punya arti dan makna di baliknya lagi. Dan juga buku Harry Potter ini kan serinya banyak banget nih Passengers, bisa banget buat Passengers, bisa banget buat nemenin waktu luang Passengers selama masa PPKM ini atau selama masa waktu luang kalian. Jadi wajib banget buat baca buku Harry Potter. Rekomendasi kedua dari aku ada Percy Jackson. Percy Jackson ini juga masih fantasi juga, yaitu temanya petualangan, terus ada unsur-unsur mitologi Yunani-nya. Nah, jadi kalian kalau misalnya baca Percy Jackson, selain kalian bisa ngembangin imajinasi kalian terhadap fiksinya, kalian juga bisa dapat banyak pengetahuan tentang mitologi Yunani, kayak Dewa Zeus atau Dewi Athena. Jadi buat kalian yang suka banget genre fantasi dan pengen lagi belajar tentang mitologi Yunani, penasaran apa sih mitologi Yunani itu, ada apa aja, dewa-dewinya, bisa banget untuk baca Percy Jackson. Nah, Percy Jackson ini juga punya banyak banget seri-seri novelnya, jadi bisa banget buat nemenin Passengers pas waktu luang. Rekomendasi buku yang ketiga dari aku ada Tak Apa-apa Tak Sempurna dari Brené Brown. Buku ini salah satu buku terlaris menurut New York Times. Buku ini juga tadinya ditulis dari bahasa Inggris, cuman ada juga yang udah ditranslate ke bahasa Indonesia. Buku ini sebenarnya nggak secara garis besar tentang gimana kita mencintai diri kita sendiri dengan segala kekurangan kita. Nah, buat Passengers yang pengen beli-beli buku-buku self-improvement atau buku-buku tentang yang mengembangkan pribadi jadi lebih baik lagi, bisa banget baby steps-nya buat baca buku ini. Jadi bisa Passengers beli dan bisa Passengers baca di waktu luang Passengers ini. Selanjutnya ada 3 buku rekomendasi dari aku, karya dari Terelie. Yang pertama ada Negeri Para Bedegah. Ini tuh buku yang mengangkat tema tentang politik. Dia juga banyak hal yang bisa diambil dan seru banget buat Passengers baca. Terus ada juga buku Pulang, buku Pergi. Passengers pasti udah banyak dengar karena bukunya juga termasuk buku bestseller. Dan banyak juga sih buku Terelie yang bestseller. Jadi kalau Pulang ini ceritanya tentang shadow economy, sama ceritanya tentang anak pedalaman yang akhirnya keluar kota dan belajar tentang shadow economy. Terus Pergi itu adalah lanjutan dari Pulang. Pergi itu kayak si anak ini udah besar dan pengen ngerjain sesuatu hal yang baik, pengen berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, Pulang sama Pergi ini juga punya trilogi, judulnya Pulang Pergi. Jadi bisa Passengers beli di toko buku terdekat atau di e-commerce. Kalau menurut aku sendiri, Terelie ini salah satu penulis favorit aku karena selain ceritanya yang seru, Terelie juga ngangkat tema-tema cerita yang nggak biasa ada di buku-buku remaja, contohnya kayak tema politik, tema shadow economy. Jadi pas kita baca tuh kita banyak dapat kosakata baru di dunia politik, di dunia shadow economy, dan banyak-banyak pengetahuan baru juga yang kita dapat tentang shadow economy, politik, dan berbagai macam lainnya. Terus dari segi bahasa, Terelie juga rata-rata novelnya pakai bahasa-bahasa yang baku, bahasa-bahasa yang zaman dulu. Jadi kita bisa ngelatih diri kita lagi untuk terbiasa sama bahasa-bahasa baku Indonesia yang sekarang udah mulai jarang dipakai nih. Jadi bisa nambah-nambah juga pengetahuan kita dari sisi bahasa Passengers. Dan untuk isinya dari buku ini, Terelie itu menurut aku semua bukunya punya isi-isi yang bagus dan punya
Jadi setelah Passengers baca tuh Passengers dapat banyak pesan dan banyak pengetahuan juga. Jadi kita nggak cuma baca aja, tapi kita juga dapat banyak pengetahuan, dapat banyak pesan-pesan yang bisa kita implementasikan ke kehidupan sehari-hari. Untuk rekomendasi buku dari aku yang ketujuh ada Antares. Aku yakin semua Passengers pasti tahu karena seriesnya lagi rame banget diomongin. Setiap aku scroll TikTok pasti ada aja cerita tentang seriesnya Antares. Nah, Antares ini awalnya itu dari Wattpad Passengers, dan Wattpadnya ini salah satu Wattpad yang banyak dibaca. Terus diadaptasi ke novel, penulisnya Reinda, dan penulis ini sama juga sama kayak di Wattpadnya, Reinda. Terus dari novel nggak lama adaptasi juga ke series ini. Menurut aku ini juga seru sih Passengers buat dibaca, karena dia cerita tentang ketua geng motor yang suka sama seseorang misterius gitu ceritanya, yang ternyata juga punya geng motor. Nah, ini juga ada misteri-misterinya gitu Passengers di novelnya. Terus ada persahabatannya, ada romantisnya, ada percintaannya, ada kekeluargaannya, banyak banget Passengers. Jadi buat Passengers yang udah nonton seriesnya terus pengen coba baca novelnya, boleh banget Passengers Antares. Rekomendasi novel dari aku yang ke-8 buat Passengers untuk nemenin di masa pandemi ini ada karya dari Ella Nathan, Autumn in Paris. Nah, mungkin aku udah agak terlambat ya Passengers buat ngasih tahu rekomendasi ini. Cuman buat Passengers yang belum tahu, wajib banget buat baca karena buat ini bagus banget ceritanya tentang kisah cinta gitu dari seorang gadis blasteran Prancis Indonesia sama seorang cowok. Jadi mereka ketemu dan mereka berbeda di banyak hal. Aku sendiri sebenarnya belum pernah baca, tapi teman-teman aku bilang wajib banget untuk masukin ini ke rekomendasi karena bagus banget. Jadi buat Passengers yang suka baca tentang percintaan, tentang drama romance gitu, wajib banget Passengers baca karena ini seru banget. Dan dia juga termasuk salah satu novel yang booming banget waktu zaman itu. Untuk rekomendasi buku yang ke-9 dari aku ada Five Feet Apart karya Rachel Lettercott. Jadi ini genrenya romance, ceritanya tentang dua orang yang saling suka dan mereka tinggal di rumah sakit yang sama karena penyakit cystic fibrosis. Mereka nggak bisa saling berdekatan karena penyakitnya itu, jadi mereka harus jaga jarak 5 feet apart. Nah, ini yang diangkat sebagai judulnya. Jadi di novel ini banyak banget sih, nggak cuma percintaan, tapi ada juga persahabatan, terus kekeluargaannya juga ada, jadi lengkap banget. Dan ini benar-benar heartwarming banget dan cocok buat mungkin Passengers yang pengen cari-cari novel yang ceritanya heartwarming, yang ceritanya menyenangkan untuk dibaca dan juga. Nah, ini kita udah mau sampai ke penghujung rekomendasi. 3 rekomendasi buku ini itu termasuk buku yang bisa Passengers baca di bahasa Inggris. Jadi buat Passengers yang tertarik buat mulai baca buku pakai bahasa Inggris dan pengen belajar lagi dan nambah-nambah pocket lagi, bisa banget buat beli buku ini karena dipakai tuh masih bahasa-bahasa sehari banget Passengers. Jadi bisa banget buat Passengers belajar dan cari-cari pocket baru. Yang pertama, Passengers bisa beli buku Diary of Wimpy Kid. Ini ceritanya sebenarnya cuma tentang keseharian seseorang, diceritakan dalam buku diary tentang. Jadi ini dia ceritain tentang sekolah dia, tentang orang tua dia, tentang teman-teman dia. Jadi kayak kita baca catatan hariannya dia. Dan ini juga vocabnya masih gak banyak yang susah, bahasanya masih bahasa sehari-hari juga. Dan mungkin ada beberapa vocab yang baru yang gak terbiasa, tapi kita bisa belajar juga jadi. Dan ceritanya juga seru banget. Ini kalau nggak salah selain bahasa Inggris juga udah di bahasa Indonesia ini. Dari Wendelin van Branen. Ini sebenarnya novel yang udah lama banget, Passengers udah keluar tahun 2001. Jadi kalau misalnya nggak ada dan nggak susah untuk dicarinya, Passengers bisa langsung baca, nonton aja filmnya, The Love Flip juga. Jadi ceritanya ini tentang Julie yang suka sama Bryce, tapi Bryce ini tuh selalu berusaha menghindar. Kayak gitu Passengers. Jadi tentang kisah percintaan yang nggak sama sekali nggak cringe dan sama sekali nggak menggelikan mungkin kali ya bahasanya, atau baik gitu. Jadi benar-benar yang kayak cerita sehari-hari banget Passengers. Jadi buat Passengers yang pengen nyoba baca buku romance tapi nggak suka yang romance banget, mungkin bisa nih Passengers buat jadiin referensi.
buku yang aku rekomendasiin di video ini, Pisangers bisa beli di e-commerce atau toko buku online favorit Pisangers. Sekian untuk video Onlys kali ini, semoga bermanfaat dan bisa jadi referensi buat Pisangers semua yang lagi pengen mulai baca atau yang lagi bingung mau beli buku apa. Sebelumnya, jangan lupa untuk share, like, comment, dan subscribe channel Pidas81, dan juga jangan lupa untuk follow Instagram Pidas81 @pidas81. Jangan lupa untuk stay safe dan stay healthy. Sampai ketemu di video Pidas selanjutnya, Pisangers.